Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia yang tidak lagi muda, seringkali hati seorang ibu menyimpan cerita yang jarang terlihat oleh orang lain. Ini tentang saya. Tentang pengalaman seorang ibu lansia yang berpindah dari satu anak ke anak lain, dari rumah ke rumah, dan perasaan yang muncul di antara kehangatan dan sepi yang tak terdengar. Bukan tentang materi, bukan tentang keinginan, tapi tentang hati yang ingin dihargai dan merasa tetap berarti. Bapak dan Ibu, psikologis lansia sangat sensitif terhadap perhatian dan kehadiran orang di sekitarnya. Saat seorang ibu berpindah dari satu anak ke anak lain, meski anak-anaknya berniat baik, sering muncul rasa tidak dianggap atau terlupakan. Ini wajar, karena manusia secara emosional tetap ingin memiliki tempat yang spesial, ingin dihargai dan ingin dipandang sebagai sosok yang tetap penting. Namun di usia senja, keinginan sederhana itu kadang sulit diungkapkan, atau bahkan ditutupi agar tidak merepotkan anak-anak. Ada seorang ibu yang berbagi cerita. Dengan suara yang lembut tapi mata berkaca-kaca, setiap kali saya datang ke rumah anak yang satu, saya merasa senang, tapi di dalam hati saya takut mengganggu, takut dianggap beban. Lalu pindah ke rumah anak yang lain. Ya, rasa senang itu hilang sekejap karena merasa tidak punya tempat tetap. Cerita ini sederhana, tapi bagi banyak ibu, ini adalah kenyataan yang berat. Luka hati ini tidak terlihat, tapi terasa setiap hari. Bapak dan Ibu, dampak batin dari situasi ini bisa lebih dalam dari yang kita bayangkan. Tidak jarang seorang ibu merasa terisolasi, walau secara fisik dikelilingi keluarga. Ia merasa perhatiannya terbagi, dan rasa rindu terhadap tempat yang benar-benar nyaman tidak pernah sepenuhnya terjawab. Ya, tidak jarang ia menjadi pendiam, menarik diri, atau hanya tersenyum di permukaan, padahal di dalam hatinya ada rasa sepi yang mendalam. Dari sudut pandang bijak, kita belajar bahwa kondisi ini bukan sekadar tentang anak-anak yang tidak perhatian, tapi tentang perjalanan emosional ibu yang ingin tetap dianggap berarti. Di usia senja, setiap perhatian kecil, senyuman hangat, atau waktu yang dihabiskan bersama menjadi energi besar bagi hati seorang ibu. Luka batin ini bisa menjadi kenangan pahit jika tidak ada ruang untuk mendengarkan, menghargai, dan memahami perasaan mereka. Maka Bapak dan Ibu, penting bagi kita untuk merenung. Apakah kita sebagai anak, cucu, atau keluarga dekat sudah memberi ruang yang cukup bagi ibu untuk merasa dihargai? Apakah kita sadar bahwa berpindah dari satu rumah ke rumah lain bukan sekadar fisik, tapi juga perjalanan hati yang berat dan rapuh? Ingatlah, ini bukan tentang menyalahkan, tapi tentang memahami dan menenangkan hati yang selama ini diam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami kisah ibu yang berpindah dari satu anak ke anak lain, kini kita akan menyingkap bagaimana keadaan ini memengaruhi hati dan pikirannya di usia senja. Ini tentang saya, dan tentang banyak ibu yang mengalami hal serupa. Rasa terlupakan perlahan muncul tanpa disadari, bukan hanya menyakiti hati, tapi juga memengaruhi semangat dan ketenangan jiwa. Ketika seorang ibu selalu berpindah rumah, ia tidak hanya menyesuaikan tubuhnya dengan lingkungan baru, tapi juga menahan rasa ingin dicintai dan dihargai. Seringkali ia menahan cerita atau perasaannya agar tidak menjadi beban. Hatinya berharap setiap langkahnya diterima dan setiap senyumnya dihargai. Namun yang ia terima seringkali hanya keramahan formal, sementara perasaan sepi tetap menghimpitnya. Seorang ibu pernah menceritakan bahwa setiap kali ia berada di rumah anak pertama, ia merasa disayangi. Tapi di dalam hati timbul rasa cemas bahwa kehadirannya terlalu lama atau dianggap merepotkan. Ketika berpindah ke rumah anak kedua, ia diterima secara fisik, namun hatinya tetap merindukan tempat yang benar-benar hangat dan miliknya sendiri. Pengalaman berpindah ini bukan solusi untuk rasa sepi, justru membuatnya semakin merindukan rumah yang benar-benar bisa ia sebut milik sendiri. Bapak dan Ibu, luka batin seperti ini sering tidak terlihat oleh anak-anak atau keluarga lain. Ibu tetap tersenyum di permukaan, tetap tampak baik-baik saja, tapi di dalam hatinya ada pergulatan yang diam, rasa kesepian dan kecewa yang halus membuatnya kadang menarik diri dan membatasi cerita. Keadaan ini perlahan membentuk kebiasaan yang membuat hatinya semakin rapuh. Dari kisah nyata ini kita bisa belajar bahwa perhatian sekecil apapun memiliki arti besar. Mendengarkan tanpa terburu-buru, menanyakan kabar dengan tulus, dan mengajak duduk bersama sambil berbicara ringan bisa memberi energi besar bagi hati yang rapuh. Memahami kondisi ibu bukan berarti menyalahkan siapapun, tapi menunjukkan kasih sayang yang nyata dan penghargaan terhadap cinta yang selama ini ia berikan. Maka Bapak dan Ibu, mari kita merenung dan memberi perhatian yang tulus, jangan menunggu ibu mengeluh atau menangis.
Baru kita sadar, hadirkan diri secara emosional bukan hanya fisik, beri ruang agar ibu merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Karena ketika hati seorang ibu tenang, seluruh rumah ikut damai, dan ketika kita mampu memberi ketenangan itu, kita bukan hanya menyentuh hati ibu, tapi juga menumbuhkan kebahagiaan yang abadi di usia senjanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita menyelami kisah nyata seorang ibu bernama Bu Sari. Seorang wanita lansia yang hidupnya selalu berpindah dari satu anak ke anak lain. Ini tentang saya dan pengalaman Bu Sari yang bisa menjadi cermin bagi banyak keluarga. Setiap kali ia berpindah, ia membawa hati yang penuh harapan dan rindu untuk diterima. Tapi kenyataannya sering berbeda. Kehadirannya diterima secara fisik namun hatinya tetap terasa asing. Bu Sari bercerita bahwa ketika berada di rumah anak pertama, ia merasa disayangi, tapi sering muncul rasa cemas. Takut dianggap merepotkan atau terlalu lama tinggal. Senyumnya dipaksakan agar anak-anak merasa nyaman, sementara hatinya menahan rindu untuk berbagi. Cerita yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Rasa sepi itu muncul diam-diam, tidak terlihat oleh siapapun, bahkan ketika ia tersenyum dan membantu pekerjaan rumah, hatinya tetap menunggu pengakuan dan perhatian yang tulus. Ketika berpindah ke rumah anak kedua, pengalaman itu berulang, diterima secara fisik, tapi hatinya tetap mencari tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah. Ia merindukan ruang di mana perasaannya dihargai, bukan hanya diakui sebagai tamu. Bu Sari sering menahan cerita agar tidak merepotkan. Ia memilih diam, tersenyum, dan mengikat si aturan rumah. Tapi di dalam hati muncul rasa kehilangan yang perlahan menjadi beban batin. Perasaan ini membuatnya sering menarik diri dari interaksi yang sebenarnya bisa membuat hatinya bahagia. Bapak dan Ibu, cerita Bu Sari mengingatkan kita bahwa luka batin seperti ini sering tidak terlihat. Ibu tetap tampak baik-baik saja, namun di dalam hatinya ada pergulatan diam yang membuatnya merasa sendiri. Pengalaman berpindah ini bukan hanya memengaruhi kondisi emosional, tapi juga membentuk kebiasaan yang membuat hati seorang ibu semakin rapuh. Rasa ingin diterima dan dihargai menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, karena di usia senja setiap perhatian kecil memiliki arti besar. Dari kisah nyata Bu Sari, kita bisa belajar bahwa perhatian sederhana dan tulus memiliki kekuatan yang luar biasa, mendengarkan tanpa terburu-buru, menanyakan kabar dengan sungguh-sungguh, dan memberi ruang bagi biawa untuk bercerita adalah bentuk kasih. Sayang yang tidak ternilai. Memahami kondisi ibu bukan berarti menyalahkan anak, tapi menunjukkan empati yang nyata, empati yang membuat hati ibu merasa diterima dan dihargai tanpa harus berpura-pura kuat. Maka Bapak dan Ibu, mari kita merenung. Jangan menunggu ibu mengeluh atau terlihat sedih baru kita peduli. Hadirkan diri secara emosional, beri perhatian tulus, dan buat ibu merasa rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat hatinya. Merasa aman dan dicintai. Karena ketika hati seorang ibu tenang, seluruh keluarga ikut merasakan kedamaian, dan kasih sayang yang tulus akan terus mengalir. Menjadi fondasi hangat bagi generasi yang lebih muda, serta meninggalkan jejak cinta yang abadi dalam kehidupan keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menyelami kisah nyata, seorang ibu yang selalu berpindah dari satu anak ke anak lain, kini kita sampai pada dampak yang lebih dalam. Ini tentang saya dan tentang hati yang perlahan mulai menua, hati yang terbiasa menahan rindu dan rasa ingin dihargai. Ketika seorang ibu terus berpindah rumah, ia tidak hanya menyesuaikan tubuhnya, tapi juga memaksa hati untuk bertahan, dan hal ini bisa meninggalkan bekas yang cukup berat jika tidak ada perhatian yang tulus. Ibu yang selalu berpindah ini mulai merasakan efek jangka panjang dari perasaan terabaikan. Ia menjadi lebih pendiam, mulai menutup diri dari percakapan yang bisa membuatnya merasa rapuh, dan ia kerap menyimpan perasaan kecewa agar tidak menambah beban anak-anaknya. Setiap kali ia mencoba tersenyum, hatinya tetap menyimpan luka halus yang perlahan menumpuk. Rasa sepi ini tidak terlihat oleh orang lain, namun bagi seorang ibu, rasa ini bisa menjadi beban emosional yang sulit dilepaskan. Ada saat-saat di mana ibu ini merasa tidak ada rumah yang benar-benar ia miliki, rumah yang hanya bisa menjadi tempat beristirahat hati. Rasa cemas muncul setiap kali ia harus pindah. Apakah kehadirannya diterima? Apakah ia dianggap merepotkan? Apakah senyum yang ia berikan dihargai atau hanya dianggap formalitas? Hal-hal kecil yang seharusnya memberi kebahagiaan justru menjadi sumber kegelisahan, dan hati yang dulu hangat mulai menutup diri agar tidak terluka lebih dalam. Bapak dan Ibu, dampak emosional ini bukan sekadar cerita sedih, tapi refleksi nyata dari pentingnya perhatian yang tulus. Ketika seorang ibu merasa tidak diakui atau terlalu sering berpindah dari satu rumah ke rumah lain,
Ia bisa kehilangan semangat untuk bercerita, kehilangan keinginan untuk berbagi, dan mulai merasa dirinya tidak lagi berarti. Hal ini memengaruhi kualitas hidupnya, kesehatannya, dan juga ikatan emosional dengan keluarga. Luka yang diam-diam ini bisa berlangsung. Namun jika tidak ada kesadaran untuk menghargai, dari sisi bijak kita bisa melihat bahwa perhatian sederhana sangatlah berharga, mendengarkan dengan sabar, menanyakan kabar dengan tulus, duduk bersama dan berbicara. Ringan dapat menjadi obat untuk hati yang rapuh. Memahami luka batin ibu bukan berarti menyalahkan siapapun, tapi belajar hadir dengan sepenuh hati, belajar memberi ruang agar ibu merasa diterima, dihargai, dan dicintai karena di usia senja, rasa diterima jauh lebih berharga dibandingkan materi atau hal-hal duniawi. Maka Bapak dan Ibu, mari kita merenung dan bertindak. Jangan menunggu ibu mengeluh atau menatap sedih baru kita menyadari. Hadirkan perhatian tulus dari hati. Jadikan setiap kunjungan bukan sekadar fisik tapi juga hadir. Secara emosional beri kesempatan Biu untuk merasa tetap berarti dan dicintai. Ketika hati seorang ibu tenang, seluruh rumah menjadi damai, dan ketika kita bisa melakukan hal ini, kita bukan hanya mengurangi luka batin tapi juga menumbuhkan kebahagiaan yang nyata dan abadi bagi ibu di usia senjanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah melihat bagaimana seorang ibu berpindah dari satu anak ke anak lain, kita diingatkan untuk memahami bahwa luka hati di usia senja bukan sekadar cerita sedih. Ini tentang saya dan tentang banyak ibu yang ingin tetap merasa berarti, ingin dicintai tanpa syarat, dan ingin hatinya diterima apa adanya. Disinilah kita belajar arti kesabaran dan kebijaksanaan dalam kehidupan keluarga. Seorang ibu lansia sering menahan perasaan, tidak ingin merepotkan anak-anak. Ia ingin terlihat kuat meski hatinya penuh rindu dan sepi. Namun dari sisi bijak, kita memahami bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Setiap pengalaman, meski berat, mengajarkan kita untuk lebih menghargai orang tua, lebih peka terhadap perasaan yang tidak terlihat, dan lebih mampu memberi ruang bagi hati yang rapuh untuk merasa tenang dan diterima. Ada ibu yang bercerita, ia menyadari bahwa berpindah dari satu anak ke anak lain membuatnya sering merasa tidak punya tempat tetap, tapi ia juga belajar bahwa ketenangan hati tidak selalu datang dari tempat fisik. Ketenangan itu muncul ketika kita belajar ikhlas, menerima, dan bersyukur, ketika kita menghargai kasih sayang anak-anak tanpa mengharap balasan yang sempurna. Hati menjadi lebih ringan, dan luka yang ada mulai berkurang, bahkan sepi pun tidak lagi terasa berat. Bapak dan Ibu, dari sudut pandang bijak, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa menghormati diri sendiri dan menghargai hati sendiri sama pentingnya dengan memberi perhatian pada orang lain. Seorang ibu tetap berharga meski tubuhnya menua, tetap berarti meski ia berpindah-pindah, dan tetap pantas dicintai meski hatinya pernah terluka. Memahami hal ini membuat kita lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bijak dalam menyikapi setiap hubungan keluarga. Mengamati luka yang tersembunyi ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi yang tulus. Tidak hanya sekadar rutinitas atau kewajiban, mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan lembut, dan memberikan waktu untuk berbagi perasaan adalah bentuk cinta yang sederhana, tapi sangat berarti. Perhatian ini bukan hanya membuat ibu merasa dihargai, tapi juga menumbuhkan kedekatan yang hangat dan abadi dalam keluarga. Maka Bapak dan Ibu, mari kita pegang pelajaran ini dalam hati, belajar untuk selalu peka, selalu hadir dengan sepenuh hati, dan selalu memberi ruang bagi mereka yang kita cintai. Karena ketenangan hati orang tua adalah harta yang tidak ternilai. Dan ketika kita bisa menjaga ketenangan itu, kita tidak hanya memberi damai bagi mereka, tapi juga menciptakan kebahagiaan yang akan terus kita rasakan bersama. Di setiap langkah usia senja yang tersisa, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri kisah ibu yang selalu berpindah dari satu anak ke anak lain, kini saatnya merenung dan menegaskan satu hal penting. Ini tentang saya dan tentang banyak ibu yang merasa sepi walau tampak tersenyum. Hadir di rumah anak-anak, tapi hatinya masih mencari rasa aman dan dihargai. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa perhatian dan kasih sayang yang tulus jauh lebih penting daripada sekadar keberadaan fisik. Seorang ibu lansia yang terbiasa berpindah sering menyimpan rasa rindu untuk didengar dan dicintai. Ia tidak selalu meminta, tapi hatinya membutuhkan pengakuan. Ia ingin anak-anaknya tahu bahwa kehadirannya berharga, tidak sekadar dianggap beban. Dan dari sini kita belajar bahwa setiap tindakan kecil seperti menanyakan kabar dengan tulus, mengajak duduk bersama,
atau mendengarkan cerita ringan bisa menjadi obat bagi hati yang lelah dan rapuh. Bapak dan Ibu, pengalaman ini mengajarkan kita arti ikhlas dan empati. Ketika seorang ibu merasa diperhatikan tanpa syarat, hatinya menjadi lebih ringan, senyumnya lebih hangat, dan seluruh keluarga merasakan kedamaian yang sama. Kehadiran yang bermakna tidak selalu tentang lama waktu yang dihabiskan, tapi tentang kualitas perhatian dan kehangatan hati yang diberikan. Ketika kita mampu memberi perhatian yang tulus, kita menanam kebahagiaan yang abadi bagi orang tua kita. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita baru menyadari pentingnya hadir secara emosional setelah melihat hati yang terluka, namun tidak pernah terlambat untuk mulai berubah. Menghargai ibu dan memberi ruang bagi hatinya merasa diterima adalah langkah yang bisa dilakukan setiap hari. Bahkan sekadar mendengar dengan penuh perhatian atau mengucapkan kata lembut bisa menghapus sebagian luka yang tersembunyi. Hal-hal sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan hati yang rapuh. Bapak dan Ibu, mari kita belajar hadir bukan hanya dengan tubuh tapi juga dengan hati. Mari memberi ruang agar Ibu merasa berarti, dihargai dan dicintai. Setiap senyum dan perhatian tulus yang kita berikan adalah cahaya yang menerangi hari-hari usia senja. Ketika hati Ibu tenang, seluruh rumah ikut damai dan kebahagiaan itu akan terus menular ke generasi yang lebih muda, menumbuhkan ikatan yang hangat dan abadi dalam keluarga. Akhirnya, mari kita simpan refleksi ini dalam hati, jangan menunggu hari esok untuk menunjukkan kasih sayang. Hadirkan perhatian dengan sepenuh hati hari ini, karena setiap detik yang kita habiskan untuk menghargai dan mencintai ibu adalah investasi kebahagiaan yang tak ternilai. Mari kita berjalan bersama untuk memastikan hati mereka tetap hangat, jiwa mereka tetap damai, dan hidup mereka di usia senja dipenuhi cinta yang nyata, bukan sekadar formalitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 50 tahun, keinginan untuk menikah lagi sering muncul. Ini tentang saya dan banyak orang yang merasakan hasrat untuk memiliki pasangan, ingin dicintai dan mencintai kembali, namun sebelum mengambil keputusan, penting untuk memahami 5 fakta yang bisa menjadi pijakan agar hidup tetap tenang dan tidak menimbulkan penyesalan. Keputusan ini harus lahir dari pertimbangan matang dan hati yang jernih. Fakta pertama, kondisi fisik dan kesehatan mental sangat menentukan. Di usia 50 tubuh mulai berubah, energi tidak seperti dulu, dan kadang muncul keluhan kesehatan. Sebelum menikah lagi, pastikan diri siap untuk berbagi hidup dengan pasangan baru. Kesiapan mental juga penting, karena menikah bukan hanya soal kebahagiaan sesaat, tapi tanggung jawab emosional yang harus dijalani dengan kesadaran dan ketenangan hati. Fakta kedua, kesiapan finansial menjadi pijakan yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang di usia ini sudah memiliki tanggungan dan kewajiban. Penghasilan stabil dan perencanaan keuangan matang akan mengurangi potensi konflik dan kekhawatiran di kemudian hari. Menikah tanpa persiapan finansial, yang jelas bisa menjadi sumber stres, bukan sumber kebahagiaan. Dan penting memiliki rencana cadangan, agar kehidupan baru tetap nyaman dan aman. Fakta ketiga, pertimbangan hubungan anak-anak atau keluarga sangat penting. Di usia 50 biasanya anak-anak sudah dewasa, namun mereka tetap perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehadiran pasangan baru orang tua. Komunikasi terbuka dengan anak dan keluarga besar akan membantu menciptakan suasana yang harmonis tanpa tekanan atau rasa tidak nyaman karena menikah lagi. Bukan hanya menyatukan dua orang, tapi juga membangun keharmonisan keluarga. Fakta keempat, kesiapan emosional untuk menerima perbedaan dan memahami pasangan baru adalah kunci. Di usia 50, kebiasaan dan pola pikir sudah terbentuk, belajar sabar, menghargai perbedaan, dan menjaga komunikasi yang baik akan mencegah konflik. Kesiapan ini mencakup kemampuan mengelola ego, emosi, dan ekspektasi agar pernikahan baru menjadi sumber kebahagiaan, bukan beban baru yang menyulitkan hati. Fakta kelima, nilai spiritual dan refleksi diri menjadi penentu utama ketenangan. Menikah bukan hanya menyatukan hati, tapi juga menumbuhkan kedamaian jiwa. Memahami tujuan hidup dan menyesuaikan dengan nilai-nilai pribadi dan spiritual akan membuat pernikahan lebih berkah. Di usia 50, kualitas hati, niat tulus, dan kesadaran spiritual menjadi fondasi untuk menjalani kehidupan baru yang tenang, damai, dan bermakna.
Maka Bapak dan Ibu, mari renungkan 5 fakta ini dengan hati yang jernih. Jangan tergesa-gesa hanya karena dorongan sesaat. Keputusan untuk menikah lagi di usia 50 memerlukan kebijaksanaan, kesiapan fisik, mental, finansial, emosional, dan spiritual. Ketika semua aspek diperhatikan, kehidupan baru yang dibangun akan lebih tenang, bahagia, dan harmonis, serta menjadi perjalanan penuh berkah yang menenangkan hati dan jiwa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah melihat cerita nyata dan pengalaman ibu-ibu lansia yang berpindah dari satu anak ke anak lain, ini tentang saya dan refleksi panjang tentang dampak batin yang mereka rasakan. Luka hati seperti ini tidak hilang begitu saja, meski senyum tampak di wajah mereka. Setiap perpindahan meninggalkan jejak rasa sepi, ketidakpastian, dan perasaan tidak pernah sepenuhnya diterima. Hal ini jika berulang bisa membuat hati semakin rapuh. Luka batin ini sering tidak terlihat oleh anak-anak atau keluarga. Ibu tetap tampak baik-baik saja, namun di dalam hatinya ada pergulatan diam, rasa ingin dicintai tanpa syarat, dan keinginan untuk dihargai. Ketika ibu merasa harus menyesuaikan diri di setiap rumah anak, rasa kehilangan identitas dan kebebasan perlahan muncul. Ibu mulai menarik diri dari interaksi yang sebenarnya bisa membuat hatinya bahagia. Ia takut merepotkan, takut dianggap beban, dan memilih diam agar diterima. Bapak dan Ibu, dampak jangka panjang dari berpindah-pindah ini juga memengaruhi kondisi emosional dan kesehatan mental. Ibu mungkin merasa cemas, mudah sedih atau kurang percaya diri, karena tidak ada rumah yang benar-benar bisa menjadi tempat hatinya merasa aman. Rasa tidak dihargai atau dilupakan membuat ibu menanggung beban batin yang tidak kelihatan. Bahkan di usia senja, beban ini bisa terasa berat, memengaruhi semangat hidup, dan hubungan dengan anak-anak pun terkadang menjadi renggang tanpa disadari. Dari sisi psikologis, pengalaman ini membentuk kebiasaan yang membuat ibu menahan perasaan, menyimpan rasa kecewa, dan membatasi diri untuk berbagi, padahal hati yang terbuka bisa membawa kebahagiaan. Ketika ibu selalu menyesuaikan diri dengan aturan rumah anak-anak, ia mengorbankan kenyamanan batinnya sendiri. Perlahan muncul rasa lelah emosional, rasa ingin diterima dicampur rasa takut ditolak. Dan hal ini menjadi lingkaran yang sulit diputus tanpa perhatian dan empati dari keluarga. Bapak dan Ibu, kisah ini mengingatkan kita bahwa perhatian sederhana dan tulus kepada ibu lansia memiliki kekuatan luar biasa. Mendengarkan tanpa tergesa-gesa, menanyakan kabar dengan sungguh-sungguh, memberi ruang bagi ibu untuk bercerita, adalah bentuk kasih sayang yang tidak ternilai. Perhatian seperti ini bisa mengurangi beban batin ibu, membuat hatinya terasa diterima, dihargai, dan dicintai, sekaligus menumbuhkan kehangatan keluarga yang nyata dan berkelanjutan. Maka Bapak dan Ibu, mari kita belajar memahami luka hati ibu lansia. Jangan menunggu ibu mengeluh atau terlihat sedih baru kita peduli. Hadirkan diri secara emosional, beri perhatian tulus, buat ibu merasa rumah bukan sekadar tempat tinggal tapi juga tempat hatinya merasa aman dan dicintai. Karena ketika hati seorang ibu tenang, seluruh keluarga ikut merasakan kedamaian. Kasih sayang yang tulus akan terus mengalir dan meninggalkan jejak cinta yang abadi dalam kehidupan keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah melihat luka batin yang ibu lansia rasakan saat berpindah dari satu anak ke anak lain, ini tentang saya dan nasihat sederhana, namun penting bagi keluarga untuk membantu menenangkan hati ibu. Perhatian tulus dan kehadiran yang nyata bisa membuat perbedaan besar. Langkah-langkah praktis ini bukan hanya membuat ibu merasa dicintai, tapi juga menjaga keharmonisan dan kehangatan dalam keluarga. Langkah pertama, komunikasi yang hangat dan penuh empati adalah kunci. Anak-anak sebaiknya meluangkan waktu untuk berbicara dengan ibu, menanyakan kabarnya, mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi, dan memberi kesempatan bagi ibu untuk mengekspresikan perasaan yang selama ini tertahan. Berbicara dengan hati akan membuat ibu merasa diterima, dihargai, dan aman, sehingga beban batin perlahan berkurang. Langkah kedua, jangan jadikan ibu merasa seperti tamu atau beban di rumah. Beri ruang bagi ibu untuk menyesuaikan diri tanpa tekanan. Biarkan ibu memiliki rutinitasnya sendiri, tempat favoritnya, atau aktivitas sederhana yang membuat hatinya bahagia. Kehadiran yang menghargai batasan dan kebebasan ibu akan menumbuhkan rasa nyaman dan diterima, sekaligus mengurangi rasa cemas atau takut merepotkan. Langkah ketiga,
Apresiasi sederhana bisa membuat hati ibu hangat. Ucapkan terima kasih atas kasih sayang, perhatian, atau bantuan kecil yang ia berikan. Tunjukkan bahwa setiap hal yang ibu lakukan dihargai dan berarti. Hal ini akan memperkuat rasa percaya diri ibu, mengurangi rasa terabaikan, dan membuat ibu merasa masih memiliki peran yang penting dalam keluarga. Bukan sekadar pengunjung atau tamu yang berpindah-pindah. Langkah keempat, libatkan ibu dalam kegiatan keluarga meski hanya sekadar makan bersama, bercengkrama, atau merencanakan acara kecil. Kehadiran ibu dalam momen ini membuatnya merasa menjadi bagian keluarga. Bukan sekadar penghuni rumah sementara, menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan rasa memiliki akan menenangkan hati, membuat ibu merasa dicintai dan diterima sepenuhnya. Langkah kelima, tunjukkan kesabaran dan pengertian. Ibu lansia mungkin memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Bersabarlah ketika ibu merasa canggung, takut, atau ingin sendiri. Jangan memaksakan kehendak. Biarkan adaptasi berjalan alami, karena ketenangan hati ibu akan lahir dari rasa dihargai dan diterima, bukan dari tekanan atau rasa bersalah. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan semua langkah praktis ini, hadirkan kasih sayang yang tulus, perhatian yang nyata, dan kesabaran dalam setiap interaksi dengan ibu lansia. Dengan cara ini, luka hati yang selama ini tidak terlihat bisa perlahan sembuh. Hati ibu menjadi damai, senyumnya tulus, dan kehangatan keluarga terasa nyata. Ketika hati seorang ibu tenang, seluruh rumah pun dipenuhi kedamaian dan cinta yang abadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah menelusuri kisah, fakta, dan pengalaman nyata ibu lansia yang berpindah dari satu anak ke anak lain, ini tentang saya dan refleksi mendalam bagi kita semua. Luka hati ibu yang tidak terlihat seringkali membebani batin, meski mereka tampak tersenyum dan tabah, namun setiap perpindahan meninggalkan rasa sepi, rasa tidak sepenuhnya diterima, dan ketidakpastian yang bisa memengaruhi kesejahteraan emosional ibu di usia senja. Kita telah melihat dampak jangka panjang dari berpindah-pindah rumah anak, mulai dari rasa terisolasi, menahan perasaan, hingga berkurangnya kepercayaan diri. Pengalaman ini mengingatkan kita bahwa perhatian sederhana namun tulus dari anak-anak dan keluarga besar memiliki kekuatan luar biasa. Mendengarkan, menghargai, dan memberi ruang bagi ibu untuk mengekspresikan diri akan menenangkan hati, membuat ibu merasa dicintai dan diterima tanpa syarat. Segmen sebelumnya juga menunjukkan langkah praktis yang bisa dilakukan, mulai dari komunikasi hangat, memberi ruang, apresiasi sederhana, melibatkan ibu dalam kegiatan keluarga, hingga menunjukkan kesabaran dan pengertian. Langkah-langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi cara nyata untuk menyembuhkan luka batin ibu, membuatnya merasa menjadi bagian keluarga, dan menciptakan suasana rumah yang hangat serta harmonis. Kisah nyata Bu Sari menjadi cermin bagi kita bahwa perhatian konsisten dan kasih sayang tulus dapat mengubah rasa sepi dan luka menjadi ketenangan dan kebahagiaan. Tidak perlu tindakan besar, cukup kehadiran yang nyata, komunikasi yang lembut, dan empati yang mendalam. Ketika hati ibu merasa aman dan diterima, seluruh rumah ikut merasakan kedamaian dan cinta yang hangat, menjadikan keluarga lebih erat dan harmonis. Bapak dan Ibu, mari kita simpan semua pelajaran ini dalam hati. Jangan menunggu ibu mengekspresikan kesedihan atau keluhan. Hadirkan diri dengan tulus dan penuh perhatian. Buat ibu merasa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga tempat hatinya tenang, diterima, dan dicintai. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan niat tulus akan meninggalkan jejak cinta yang abadi dalam kehidupan keluarga. Akhir kata, mari kita berjalan bersama dalam perjalanan hidup, menghargai dan memahami setiap perasaan ibu, menghadirkan kasih sayang yang nyata, dan menciptakan rumah yang hangat penuh kedamaian. Karena ketika hati seorang ibu tenang, seluruh keluarga merasakan kehangatan, cinta, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari kita jadikan perhatian, empati, dan kasih sayang sebagai warisan indah yang meninggalkan jejak abadi dalam hati ibu dan keluarga.